Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Amazfit GTR 2i. Bagi teman-teman yang udah ngikutin channel ini, pasti tahu kemarin-kemarin saya udah ngadain polling kalau saya mau bikin konten side by side. Yang mana yang akan saya komparasikan adalah Huawei Watch GT2. Dan hasil polling ternyata teman-teman lebih banyak milih GTR 2i. Sebelum saya bikin konten side by side antara Amazfit GTR 2i dengan Huawei GT2, saya mau bikin review fullnya dulu ya Amazfit GTR 2i. Gimana? Apakah masih layak kita beli di tahun 2022 ini? Seperti yang sering saya bilang, smartwatch itu berbeda dengan smartphone. Jadi harusnya ini masih nyaman-nyaman aja untuk kita gunakan di tahun ini. Karena update yang mereka berikan tidak seberat seperti update yang ada di smartphone. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah, kamu cukup gak dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Amazfit GTR 2 ini? Tapi sebelum kita bahas fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh Amazfit GTR 2 ini, kita lihat dulu dari sisi desain dan juga material yang digunakan. Desain Amazfit GTR 2 ini adalah salah satu desain smartwatch yang paling saya suka. Desainnya bulat dengan dua tombol di sisi kanan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini untuk kacanya udah melengkung ya di tiap sisinya, karena menggunakan 2.5D glass. Kemudian kacanya juga udah tempered glass, anti goresan. Tapi saya nggak tahu ini jenis kacanya apa karena di website mereka tidak dituliskan ini jenis kaca apa. Selain itu, kaca yang ada di GTR 2i ini udah anti fingerprint, jadi gak bakalan gampang dekil juga. Kemudian untuk material bodinya udah menggunakan bahan aluminium alloy. Berbeda dengan seri yang di atasnya yaitu GTR 2 biasa udah menggunakan stainless steel yang pastinya lebih kokoh. Tapi meskipun bukan stainless steel, ini nyaman-nyaman aja dan terasa kokoh juga kok. Dan untuk bagian belakang masih menggunakan bahan PC alias polikarbonat. Kemudian di sisi bawah ini ada bolongannya, ini adalah mic karena smartwatch ini udah mendukung fitur voice command. Kemudian bahan strapnya ini dari silikon, bahannya lembut dan juga lentur. Penilaian saya masih sama ya dengan review pertama di Amazfit GTR 2i, ini adalah strap yang nyaman. Sistemnya menggunakan sistem quick release dengan ukuran 22 mm, jadi gampang banget kalau kita pengen gonta-ganti strap. Untuk bakalnya terbuat dari bahan metal dan penyangganya di sini ada dua. Lanjut ke bagian dimensi. Diameter yang ada di smartwatch ini adalah 46 mm. Jadi bagi teman-teman yang punya pergelangan kecil ini kurang cocok. By the way, pergelangan tangan saya ukurannya ya bagi yang suka nanya adalah 16,5 cm. Di pergelangan saya sih masih nyaman-nyaman aja ya, kelihatannya nggak terlalu kegedean juga. Kemudian ketebalannya terbilang normal, hanya 12 mm, dengan bobot yang terbilang ringan, hanya 49 gram. Ini cocok bagi teman-teman yang nggak suka dengan bobot jam yang terlalu berat ya, karena ini terasa ringan, bahkan dipakai tidur pun alhamdulillah nyaman-nyaman aja, karena memang ringan dan juga tidak terlalu tebal. Kemudian cakepnya desain Amazfit GTR 2 ini berlanjut ke sisi jeroannya. Panel display yang digunakan di Amazfit GTR 2 ini udah menggunakan panel AMOLED yang pastinya warna yang dihasilkan gonjreng dan memanjakan mata. Ukuran layarnya adalah 1,39 inci dengan resolusi yang tinggi 454 x 454 pixel. Begitupun juga dengan kerapatan pikselnya, ini ada di angka 326 ppi. Jadi selama ini saya sangat puas dengan kualitas layar yang dihasilkan di smartwatch ini. Layarnya udah menggunakan AMOLED, tapi apakah smartwatch ini memiliki fitur always on display? Tentunya fitur tersebut udah tersedia, dan yang saya suka fitur AOD yang ada di smartwatch ini udah bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita pakai. Jadi untuk tampilan AOD-nya nggak ngebosenin gitu. Gimana dengan operasi sistemnya? Di tahun 2022 ini firmware-nya masih di versi 1.5.1.08. Dan ini bukan OS terbaru mereka ya, ZOS, tapi nggak masalah karena OS yang ini juga udah bagus. Karena ZOS seperti yang udah saya kasih tahu di review Amazfit GTR 3 series, itu ada problem selalu nge-lag setiap notifikasinya mulai menumpuk. Bahkan nggak sedikit yang sampai ribut-ribut sendiri. Nah di OS yang ini alhamdulillah masalah itu tidak ada dan nyaman-nyaman aja. Kita scroll dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya. Sayang sekali di bagian quick setting ini tidak ada shortcut menuju setting.
Kemudian scroll dari bawah untuk masuk ke bagian notifikasi. Nah, ini salah satu yang paling saya suka ya di Amazfit ini karena karakter yang ditampilkan banyak banget. Ini salah satu smartwatch yang menampilkan karakter notifikasinya yang paling banyak yang pernah saya coba. Ini dia contoh karakter yang ditampilkan di Amazfit GTR 2i. Ini banyak banget sih. Kemudian untuk karakter Arab di sini juga terbaca dengan baik, kecuali emoticon-emoticonnya, hanya kotak-kotak. Kemudian kita geser dari samping kiri atau samping kanan untuk masuk ke bagian widget. Dan bagian widget ini kita bisa atur melalui aplikasi Zepp. Mau apa aja yang ditampilkan di bagian widget. Kemudian fungsi tombol di samping kanan yang bagian atas untuk masuk ke menu aplikasi. Tampilan menu aplikasinya seperti ini. Dan tidak bisa kita ganti tampilannya menjadi grid ya. Jadi hanya ada satu tampilan menu aja. But overall scrolling di OS ini tuh nyaman banget. Gak ada masalah meskipun kita bolak-balik berkali-kali ya. Sering kita pencet. Kemudian tombol yang bawah berfungsi sebagai tombol shortcut. Di sini shortcutnya langsung ke workout atau olahraga. Dan jumlah workout yang tersedia di smartwatch ini banyak banget ya. Ada 90 jenis olahraga. Dan kalau kamu gak menemukan olahraga favorit kamu, silahkan klik di bagian more. Kemudian silahkan tambahkan olahraga favoritnya. Dan bagi teman-teman yang suka olahraga renang, tenang, smartwatch ini udah mendapatkan sertifikasi 5ATM. Jadi bisa dibawa berenang sampai kedalaman 50 meter. Di sini tersedia ada dua jenis swimming, pool swimming dan juga open water swimming. Kemudian bagi teman-teman yang suka tracking olahraga outdoor menggunakan GPS, smartwatch ini udah mendukung GPS, dua sistem, GPS dan juga GLONASS. Pengalaman saya menggunakan GPS di smartwatch ini alhamdulillah akurat-akurat aja. Begitupun juga dengan lock GPS-nya terasa cepat. Dan watch face default yang disediakan di smartwatch ini lumayan banyak. Dan yang paling penting yang saya suka di watch face-nya itu kita bisa custom apa aja yang mau kita tampilkan di wajah jamnya. Ini menyenangkan ya karena kita diberikan kebebasan mau menampilkan apa aja. Dari mulai heart rate monitoring, baterai, ataupun informasi yang lainnya. Dan untuk fitur-fitur kesehatannya juga terbilang lengkap. Yang pertama di sini ada PAI. PAI ini adalah kumpulan skor dari aktivitas kita dalam 24 jam. Jadi semakin tinggi nilai PAI yang ditampilkan berarti kita semakin bagus. Jadi kita tuh aktif ya, nggak terlalu banyak diam. Yang kedua ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung. Ini bisa diset ke all day dan untuk kualitas sensornya terbilang akurat. Kita geser ke bawah, di sini ada informasi heart rate zone. Yang kedua ada stress level. Nah, fitur stress level juga sama dengan heart rate monitoring, bisa kita atur ke all day. Jadi setiap hari akan selalu memantau kadar stres kita. Kalau kita kurang paham dengan angkanya, silakan geser ke bagian bawah. Di sini ada keterangan-keterangannya. Fitur yang selanjutnya ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini salah satu fitur yang suka ditanyakan setelah adanya pandemi COVID-19. Jadi meskipun smartwatch ini jadul, tapi fitur SpO2 udah ada. Dan untuk kualitas sensor SpO2-nya terbilang akurat kalau saya bandingkan dengan oximeter yang saya punya. Tapi untuk fitur SpO2 ini tidak bisa diatur all day ya. Jadi kita secara manual aja untuk pengetesannya. Dan yang selanjutnya ada skin temperature untuk mengukur suhu kulit kita. Tapi untuk menggunakan fitur ini pastikan smartwatch-nya udah kita pakai minimal 15 menit. Dan fitur kesehatan yang terakhir ada sleep monitoring. Tapi kalau kita cari di menu di sini tidak ada ya sleep monitoring. Kita bisa ngeceknya hanya melalui aplikasi Zepp. Oke, itu dia fitur-fitur kesehatannya. Sekarang kita lihat fitur ekstra yang disediakan oleh Amazfit di Amazfit GTR 2 ini. Yang pertama di sini ada weather atau cuaca yang informasinya lumayan lengkap. Di sini juga disediakan informasi kapan matahari naik dan juga tenggelam. Untuk prediksi cuacanya lumayan lengkap ya sampai 7 hari ke depan. Kemudian ada musik controller, jadi tidak bisa menyimpan musik langsung di smartwatch-nya. Kemudian ada alarm yang bisa langsung kita atur melalui smartwatch. Kemudian ada event yang disinkronisasikan dengan kalender yang ada di smartphone. Kemudian di bagian widget di sini ada kompas,
Untuk kualitas kompasnya alhamdulillah akurat ya. Next ada barometer dan juga altimeter. Jadi bagi teman-teman yang suka kegiatan outdoor, naik gunung, di sini udah ada kompas, udah ada barometer dan juga altimeternya. Dan baterai yang ditanamkan oleh Amazfit di Amazfit GTR 2 ini adalah sebesar 471 mAh. Mereka ngeklaim ini bisa bertahan sampai 20 hari lebih. Tapi penggunaan ekstra saya dengan mengaktifkan always on display dan juga fitur sensornya saya set ke all day, dalam satu hari ini hanya berkurang 15% saja. Ini termasuk amazing ya, karena fitur AOD itu lumayan nguras baterai banget. Mungkin salah satu faktornya adalah Bluetooth yang digunakan di smartwatch ini udah menggunakan Bluetooth Low Energy 5.0. Oke, itu dia review saya di Amazfit GTR 2i untuk tahun 2022. Seperti yang udah saya bilang di awal, smartwatch ini masih layak banget kita beli meskipun udah 1 tahun ke belakang. Karena fitur-fitur yang disediakan di smartwatch ini terbilang lengkap dan desainnya yang terlihat minimalis tapi tetap elegan. Tapi kalau kalian punya pendapat berbeda dengan saya, boleh-boleh aja silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video review ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.